السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل صول ومعمول بجاه سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب ميزان الأعمال الشيخ الإمام العلامة حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وامطر علينا غيث كرامتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله المهيمن المعين وصلى الله على سيدنا Muhammad. Saudara-saudara sekalian, para pecinta-pecinta ilmu, perindu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muka-muka kita setuju masuk ke golongan-golongan orang-orang sesaleh. Amin. Muka-muka kita semua mencapai puncak kebahagiaan kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Karena impian orang sebagus, impian orang yang sempurna akal dan hatinya hanyalah bersama dengan orang-orang saleh kelak di surga. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau seorang nabi, namun beliau berdoa, doanya meminta menjadi orang yang muslim
dan kelak bersama dengan orang-orang yang saleh. Itulah doa seorang nabi, dan banyak lagi nabi-nabi yang lain yang berdoa ingin berkumpul dengan orang yang saleh. Muka-muka kita setuju kompola dengan orang yang saleh. Amin Allahumma amin. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Kemarin kita membahas ya tentang 3 faktor ya yang mendorong tindakan seseorang melakukan sesuatu. Nah, secara singkat oleh Imam Al-Ghazali diperjelas. Fal awal, yang pertama yang kemarin sudah dibahas, yaitu muqtadus syahwat, ya. Muqtadus syahwati, ya. Jadi yang pertama itu adalah dorongan, ya. Dorongan syahwat, ya. Syahwat. Jadi dorongan syahwat itu apa? Ya kesenangan saja, ya. Dia melakukan sesuatu ingin senang, ya. Kemudian takut, senang, takut. Itu syahwat semuanya. Dorongan syahwat. Nah, wahuwa rotbatul awam. Dan itu kebanyakan, kata Imam Al-Ghazali, tingkatannya orang awam. Orang awam. Ya, orang umum pun, orang awam. Biasa melakukan karena senang. Apa makna senang, lebur, takut, senang, lebur, takut, senang. Itu dorongan. Yang kedua wathani, yaitu muqtadal hayai, ya. Kata Imam Al-Ghazali, dorongan karena dorongan sifat malu, ya. Yang kedua adalah dorongan rasa malu. Nah ini biasanya dilakukan oleh para penguasa-penguasa, todus, gengsi. Nah, kenapa? Karena saya adalah pejabat dan sebagainya. Dorongan rasa malu. Jadi malu kalau tidak membantu rakyatnya, malu kalau tidak berbuat ini. Nah, ini biasanya dorongan pada para penguasa-penguasa. Wathalithu, yang ketiga adalah muqtada kamalil aqli, yaitu dorongan karena kesempurnaan akal. Nah, seesare bukan lagi kesenangan, tapi kesempurnaan kemarin, kesempurnaan jiwa agar dekat dengan Allah. Nah inilah wahwa, ya, fi'lul awliyai wal hukama'i wa muhaqqiqil aqla'i. Lah, ini kata Imam Al-Ghazali, yang ketiga inilah namanya, yaitu perbuatannya para wali. Jadi wali ini kan pun tak nyari kesenangan, tak karena senang, tak karena takut, tak karena nikah. Semata-mata yaitu apa? Karena ingin menyempurnakan hati untuk selalu bersama ridha Allah. Kini ke orang wali. Jadi tujuannya hanya satu, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk ke golongan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara tahapan-tahapan 3 tadi. Nah, kemudian dilanjutkan, orang-orang, ya, yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, fakullu man ata'allaha wa taraka ma'siyatahu. Nah, jadi barang siapa, ya, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa taraka ma'siyatahu, dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita Imam Al-Ghazali farutabuhum thalathun, dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Jadi orang yang takwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan dia meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, ada 3 kelompok. Lagi 3 kelompok. Nah, mudah-mudahan kita masuk ke golongan 3 ini. Ini kan orang yang takwa pun, orang yang takut kepada Allah pun,
Orang yang takut kepada Allah, orang yang ta'alaqo maksiat ya. Wa tarkul maksiyah. Jadi dia meninggalkan maksiat. Apa yang ketiga itu? Yang ketiga ini, jadi macamnya kelompok yang pertama, al-ula, yang pertama adalah man raghiba fi thawabihi al-mawsufi lahu fil jannah. Nah, jadi orang yang senang. Jadi yang pertama itu adalah golongan orang yang senang pada pahala dan kenikmatan surga. Saya rasa tak senang ke surga. Senang. Bena sholat terus masuk surga nama ke neraka. Surga. Tidak apa-apa. Ini takwa kepada Allah. Orang yang takwa. Takut kepada Allah. Engkau maksiat takut. Apa mak takut? Takut ke neraka. Nah itu golongan yang pertama. Boleh. Takut ke Allah. Takut ke seksa. Oleh. Makanya tuana ya cari kan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata. Wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Loh. Kedua bukan hanya dibaca saat Ramadan. Setiap hari dibaca. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepada engkau. Ya, as'aluka, ridhamu ya Allah, wal jannata dan surgamu. Loh, ketika tahapan yang pertama. Jadi orang yang takwa dan meninggalkan maksiat itu ada berapa tahapan. Tahapan yang pertama, itu dorongannya. Kenapa? Karena ia senang pada pahala dan kenikmatan surga. Benar apa maaf puasa? Tak puasa beremang kok tertarik. Tertarik apa? Itu kan keterangan. Apa? Orang yang berpuasa nanti dimasukkan pada pintu Babur Rayyan. Pintu khusus itu. Aku penasaran. Kayak apa pintu Babur Rayyan? Makan kok puasa terus. Lah. Apa buat mak lampean, mak senang buat nolong orang. Engkau terus masuk surga bersama Rasulullah. Apa buat nak lebur ke Rasulullah. As-salawat terus menerus. Aku ingin tidak berpisah kelak dengan surga dengan Rasulullah. Benar masuk ke surga. Tapi engkau terus apolong dengan Rasulullah. Lah, itu motivasinya. Boleh. Ini kecet. Takut. Apa maaf bojeng buat? Koi pentong bagi di akhirat. Orang mau tak bejeng sebekto, maka 80.000 tahun akan disiksa nang dalam neraka. Sebekto. Makanya ayo yang dulu sempat tidak sholat, qadha mungkin, qadha. Serai. Takok sebekto satu waktu tak bejeng 80.000 tahun. Tahun akhirat benitunya kan ya? Seksa nang dalam neraka. Nauzubillah, muka-muka pasalamat Allah. Makan si lambak bejeng lak colak qadha mungkin serai. Boleh Ustaz, boleh. Mungkin biar mari sopu, mari duhur, mari qadha. Shalli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbil qiblati qada'an lillahi ta'ala. Rakaat. Asar kikia qadha ndik bekto takok bek lambek ni kececer tak apa je tengate kene jangan dibuat enteng makanya penting takok kene kaki takut nih penting berharap masuk surga karena surga ngak nikah bagus aw khafa aqabahul maw'adah ya mau'udha bihi finnar ya mau'udha bihi finnar jadi atau takut kepada apa hukuman dan siksa neraka loh ini wa hadhihi rutbatu lil ammah nah inilah kata Imam Ghazali derajatnya mayoritas orang jadi banyak orang alako ibadah ngarep swarga takok kanara kanaraka. Betul.
betul. Ini banyak orang. Kebanyakan kenikah. Itu tahap yang pertama. Boleh. Cengkelek seputeki nikah orang setakwa bentakok maksiat. Meninggalkan maksiat. Nah, cuman ini kata Imam Al-Ghazali, kebanyakan orang. Banyak orang motivasinya karena surga, karena takok neraka. Ini penting. Bodoh. Kula ada orang yang cerita ke saya, curhat bagus, bisa diambil hikmah. Ada seorang wanita, dulunya dia tidak berhijab. Tidak berhijab, pokoknya akang bengkang, maksudnya katok pendek, pokoknya sudah membuka aurat terus. Suatu ketika dia berumah tangga. Ini setong tempat berumah tangga, di anak, punya anak. Kemudian anaknya main apa sampai masuk ke rumah temannya, tetangganya. Disuruh duduk dengan yang punya rumah. Ini Bu, ya awalnya tuh malu karena rumah sebelah itu berjilbab tak muka aurat. Akhirnya, ayo sini. Pas kemudian diberi buku, diberi buku bacaan, pas tepaan si bocah, tepak bacaan seksa neraka bagi orang yang membuka aurat. Seksa, buune gentong, nikah macam. Mulai sejak itu orang yang curhat ke kudu takok ke neraka, akhirnya dia pulang sampai sekarang berhijab. Nah, ini gara-gara apa? Takok ke siksa neraka. Fokus takok kan. Sampai ke semakin takok muka aurat. Kenapa? Karena memang takok kan ngeri coba. Kun maca kan ya. Beri buku maca keburuk nikah. Takok. Buka ben Gusti Allah hatinya melalui bacaan gini. Makanya Allah kadang muka ate berbagai macam cara. Nah, ini kebanyakan orang. Nah, takok kanikah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Ini kebanyakan. Tapi kebanyakan orang senang kenikmatan surga. Benar apa mak nikmat. Swarga waki. Kartek waduh terong kok. Nah, ada apa? Bagus gini. Nah, takok ke neraka orang nang neraka sebut ada senyum, ada gembira, semuanya dia menderita, siksa terus, apa yang ngelok pun semacam. Uquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar neraka adalah manusia yang tak mampu menjaga dirinya. Selebur maksiat, Arya dekik paruh di neraka. Aduh, ngering kok. Bayangkan satia kok. Monono jagung, aduh poton jagung. Berema mempasengkok pakai etono engak jagung. Loh, takok. Ambu seamak siat. Ini derajat yang pertama. Mungkin kita masuk ke derajat kenikah. Tak apa. Tempeng tak takok. Tak takut keseksa, tak takut ke nikah, maksiat. Itu derajat kebanyakan orang, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian wathaniyatu yang kedua, tahapan yang kedua orang yang takut kepada Allah, raja'u hamdillahi ta'ala wa mukhafatu dhimmihi. Nah, kata Imam Al-Ghazali yang kedua tahapannya adalah orang itu hanya raja, mengharap pujian Allah. Dan takut wa mukhafatu dhimmihi, takut murkanya. Tapi yang kedua ini kan mengharap pujian Allah. Tak ngarep pujian manusia aja lah. Engkau terus puji Allah. Bentakok ka murkana Allah. Engkau takut mun Allah duka. Arapa buat mati kesuh takut duka Allah. Arapa mata maksiat Allah takut duka. Mun Allah duka, siapa yang mau bisa menahannya? Tak bisa. Takut. Makanya gelak tuana inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Min sakhatika wan nar. Anoon
min sakhatik, dari murkanya Allah. Jauh dari murkanya Allah. Jauh dari murkanya Allah. Dan nikah. Tahapan yang kedua, dia hanya mengharap pujian Allah. Mak sabar. Menecale orang tina lah. Orang nyaleh berarti membersia dosa. Engkau terwae puji ya Allah. Jadi orang ini tanda puji. Puji orang. Istighfar. Puji orang. Istighfar. Atau ipakabeli ke Gusti Allah. Bok nano. Lampuan. Alhamdulillah. Lah. Perak muji Allah mana Allah. Bok na ahli bedeng kok kasoon ya. Gara-gara bok nang kok bisa istia'i bedeng. Alhamdulillah. Bening kok jiri Allah kekapi. Wah. Kan alhamdulillah mana Allah pokok pun. Pokoknya puji orang, pabeli ke Gusti Allah. Berarti apa? Dirinya tak punya kekuatan. Hanya Allah pokok. Tekalai puji fokus, orang yang ngetop buatna. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah mana Allah. Berarti bukan dirinya si fokus, tapi Allah. Karena kekapi digerakkan oleh Allah. Hamdan wa dhamman. Dan ini lagi. Nah, ini napanya mana? Dirinya nih kan selalu memuji terus, muji. Wa hadhihi manzilatus salihin. Dan orang yang seperti ini, inilah kata Imam Al-Ghazali derajatnya orang sesoleh. Jadi orang soleh ini kan masukkan nikah. Mungkin kita tak masukkan nikah, tidak. Tapi paling tidak kita muka-muka akompola dan orang sesoleh. Makanya ngaji kitab nikah. Imam Al-Ghazali ini ke orang soleh. Tina kita tekak tak jadi orang soleh. Keng minimal apolong ben orang sesoleh. Dibudin mas. So dekian. Si penting seneng ke lu. Dek ke orang sesoleh. Muka-muka kena akompola ben orang sesoleh. Lenikah. Wa alhikni minas salihin. Loh. Ini ketua Nabi Yusuf. Coba. Walhikni minas salihin. Walhikni bis salihin. Nah, ini kata tuana Nabi Yusuf. Kumpulkan abdina ya Allah dengan orang-orang yang saleh. Nah, pakompol abdina ben orang sesaleh. Lah nikah coba. Terus kompol ben orang sesaleh. Orang sesaleh ini kan nyaman. Tedung orang sesoleh itu eki. Mak bisa. Coba biar soleh misalnya. Si fulan soleh. Orang sutakok ke Allah. Tedung si fulan. Ngerok. Malam ngerok. Kule jaga. Pajang tahajud. Assalamualaikum. Ayyuhan Nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum. Wa ala ibadillahis salihin. Milo na bantan si soleh. Milo. Padahal tedung. Lani kan nyaman na orang si soleh. Milo. Isaput malolo. Isaput terus. Padahal tedung. Benaben tedung. Boset tong apa jeng. Wa ala ibadillah salihin. Milo. Aduh. Cek nyaman na tadi orang si soleh. Makanya derajat tertinggi nih kan. Di hadapan Allah itu yang kedua. Wathalithu dan derajat yang ketiga wa huwal azizul farad. Derajat yang ketiga itu adalah derajat yang tinggi. Derajat sini nomor 3 ni ke derajat setinggi. Derajat yang tinggi. Apa derajat yang tinggi ni kah? Man la yabtaghi illa taqarruba ila Allah ta'ala wa talaba mardatihi wa ibtigha'a wajhihi wa iltihaqa bi zumratil muqarrabina ilaihi zulfa min malaikatihi. Lah, ni tahapan saya kata Allah. Oh berat ni tahapan nikah. Tapi paling tidak ya ni sakonik lah. Ongke. Napa tahapan yang ketiga? Tahapan yang ketiga adalah orang yang hanya man la yabtaghi illa taqarruba. Dia tidak berharap apa.
kecuali illa taqarruba ilallahi ta'ala. Dia hanya berharap napa dekat dengan Allah. Kini kapon. Wa talaba mardatihi, yang dia cari bukan napa beni pahala beni nikah, ridha na Allah. Maksudnya tin kok tak kata kencer lah king Allah ridho. Loh, nikah maksudnya nikah derajat setinggi. Mangkana panjenengan mau melakukan sesuatu, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, ridhana Allah, ridhaan ajunan saya syariah abdina. Abdina tak nyari ridhaan saya, nyari ridhaan ajunan. Dan nikah setiap apa yang kita lakukan iate ilahi anta maksudi ajunan saya tuju abdina. Kini nikah makom ma ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Nikah makom ma nikah. Jadi pas nyari Allah malolo pas terus semak terus ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh, dan rindu nikah. Yang nikah boleh wa iltihaqa bi zumratil muqarrabina ilaihi zulfa min malaikatihi. Wabtigha'a wajhihi, dan dia rindu, merindukan napa? Bertemu dengan Allah kelak di surga. Gini kamera. Engkau terutapang kia pun Allah kelak di surga. Itu motivasi saya. Lah, nikah orang-orang hebat nikah derajat tinggi, derajat tinggi. Derajat tinggi. Muka-muka babaan. Masuk ke golongan kenikah setinggi kenikah. Makanya beda niat macam-macam nikah. Niat puasa macam-macam. Niat tengah nikah. Jami'il ayyami imanan billah wabtigha'an li mardatihi wartija'an li rahmatihi. Gini kan? Wartija'an li rahmatihi wa taqriban li dhatihi. Oh, terus semak dekat Allah. Terus akompola. Ini kaki pangkat setengki. Muka-muka babaan masuk ke golongan nikah. Etereta. Ya, misalnya amal kita tak sampai ke nikah, muka-muka etereta pun orang si sampai ke makom nikah. Nikah Imam Al-Ghazali nikah masuk pun ke nikah. Muka-muka apa ngaji nikah etereta. Ruah santri nangkor. Mau ning cenjaraan jauh. Imam Al-Ghazali nikah wafat tahun 500 sekian Hijriah. 500 sanapa Hijriah. Mungkin 1446 Hijriah. Kan jauh kita. Tapi Yakob Imam Al-Ghazali ara kerua malaikat santren gula. Mak bisa ceng jaraan jauh. Engki ngaji ke kitab gula. Pas etoro napa esen kitab gula. Kan santre gula. Iya olok lah. Olok. Oleh gula ngolok ke nikah. Oleh. Ya olok bian. Ya olok. Pimpinannya gak ada sih olok. Kenapa? Engkok gak ada gelu. Bian dibudi lagi. Bian jangan gula. Ya olokan awantan. Pimpinannya siapa kan? Ahmad ya Allah noro awan noro ayo lah noro arang sarang dan ini muka-muka kita masuk ke rombongan ke nikah. Amin Allahumma amin. Pon nikah penjelasan singkat, besok kita lanjutkan. Muka-muka di 3 kriteria nikah fokus ke kapi, cuman nikah bertahap. Kita masuk ke golongan keemah, ayo ngireng silakan. Makom setengki nomor 3. Mun tak bisa nomor 7 tak napatan. Nembian apa jeng takok kana rakah. Tak apa aja. Tina. Muka aurat, totop aurat tak selebar tak nikah. Takok ria deki kelok apa neraka. Dan nikah masuk ke golongan si pertama. Muka-muka kita eridana eraksa sareng Allah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد
يا مولانا يا مجيب يا مولانا يا يا مجيب حاضرا لا يغيب يا هادرا لا يغيد توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك تقضي بالحبيب حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأخوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين يا الله 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 يا الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.